jembatan Wheatstone, kemudian voltmeter ampermeter dari galvanometer, dan rangkaian baterai seri paralel dari penyusun. Kalau kita lihat gambar seperti ini, maka kalau kita menyederhanakan rangkaian mudah bukan? Tapi kalau kita kasih kawat penghubung, maka lebih mudah lagi sebenarnya, karena R1 R2 tidak dilewati arus semuanya lewat kawat yang tidak ada hambatannya, sehingga R3 yang tersisa dan bersamanya V sama dengan I kali R3. Mana kalau kawatnya kita tambah lagi, R1 R2 R3 ada titik A, B, C, D, maka disederhanakan dengan cara seperti gambar. R1 menghubungkan titik AB, R2 menghubungkan titik BC, R3 menghubungkan titik CD. Maka rangkaiannya adalah seperti itu, berarti paralel semua. Dan rangkaian paralel mudah kita selesaikan menjadi sebuah R. Bagaimana kalau kawat yang tadi kita ganti dengan R4? Maka kita sederhanakan menjadi R1 dan R2 itu seri, maka diganti menjadi R12. Rangkaiannya seperti itu, kemudian menjadi lebih sederhana dan kita bisa rubah menjadi sebuah R saja, ya, R total. Bagaimana kalau gambarnya seperti di samping kiri ini ada 5 buah hambatan, kawatnya semuanya menghubungkan titik-titik yang ada hambatannya. Bagaimana solusinya? Kita rubah gambarnya biar lebih sederhana atau gampang dilihat. Ada 4 titik A, B, C, dan D, semuanya tidak ketemu, kita taruh aja sembarang, kiri A, kanan D. Ini rangkaian jembatan Wheatstone. Ada 2 cara menyelesaikan gambar tersebut menjadi sebuah hambatan. Kalau berlaku perkalian silang R4 dengan R5, itu nilainya sama dengan R1 dan R3, maka potensial di titik C dan B itu sama, sehingga V tegangan CB sama dengan 0. Tidak ada arus yang mengalir, maka R2 kita hilangkan. Rangkaiannya menjadi seperti itu, R4 dan R3 seri, R1 dan R5 seri juga. Kemudian hasilnya adalah paralel, kemudian kita berubah lebih mudah. Cara kedua, gimana kalau tidak berlaku perkalian silang? R4 kali R5 tidak sama dengan R1 dan R3, maka potensial di C dan D tidak sama, sehingga R2 tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita ganti 3 buah R tersebut, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Kalau yang kiri R1, R2, R4 kita ganti menjadi RA, RB, dan RC. Gimana kalau yang kanan? Sama juga. Kita lihat gambarnya. Maka bisa disederhanakan menjadi seperti berikut. Caranya adalah, kalau kita punya 3 buah R, bisa kita ganti RA, RB, dan RC. Gimana nilai RA? RA dihapus oleh R1 dan R2, maka kita tuliskan R1 kali R2 dibagi R total. Demikian juga RB dan RC.
Setelah dirubah RA, RB, dan RC, maka gambar menjadi lebih sederhana. RB dan RC seri, RB dan R3 seri, RC dan R5 seri. Maka bisa kita sederhanakan menjadi sebuah R, dan gambar menjadi lebih sederhana lagi. R3B dan R5C paralel. Maka R paralel kita hitung di seri dengan RA, hasilnya menjadi sebuah R. Nanti yang di sebelah kanan R-nya, kalau kita mau rubah R di sebelah kanan, caranya sama. Ini contoh soalnya, silahkan dilihat. Galvanometer kuncinya adalah tegangannya 0, tidak ada arus yang mengalir pada hambatan galvanometer. Solusinya silahkan ya. Ampermeter dari galvanometer. Galvanometer itu alat ukur dalam satuan yang sangat kecil, miliampere, bahkan mikroampere atau milivolt dan mikrovolt. Kalau kita mau pakai ampermeter berarti satuannya ampere. Untuk mengukur kuat arus yang lebih besar dari kemampuan alat ukur, dipasang hambatan shunt. Rumusnya seperti berikut. N itu kelipatan. Contohnya, silahkan dibaca. Jawabannya berikut ini. Maka R-nya adalah 0,002 ohm. Jadi arus yang harusnya masuk ke ampermeter dibelokkan melalui shunt karena nilai hambatan shunt-nya sangat kecil. Jadi yang lewat galvanometer tetap maksimumnya adalah 0,02 ampere. Voltmeter. Rangkaiannya adalah dipasang seri dengan galvanometer. Jadi RV itu hambatan depan, membuat tegangan RV menjadi lebih besar daripada R di galvanometer, sehingga asumsinya V itu I kali R, rangkaiannya seri, I-nya sama, maka RV lebih besar daripada R galvanometer, dan V di RV lebih besar daripada V di galvanometer. Silahkan dibaca. R multipliernya besar sekali untuk membuat tegangan besar pada R depannya. Energi listrik dan hukum Joule. Dari rumus hukum Ohm, V itu I kali R, maka W nya adalah I kuadrat RT
Kemudian V kali I kali T, atau rumus lain adalah V kuadrat per R kali T. Satuan energi Joule, I watt arus, R hambatan, satuannya ohm, T waktu, V beda potensial antara dua titik atau tegangan. Satuan konversi yang lain bisa dilihat. Daya adalah usaha per waktu. Silahkan rumusnya seperti itu, ada hubungannya dengan energi. Contoh soalnya, harap diperhatikan kompor ini mempunyai tegangan 110 volt dipasang pada tegangan 220 volt, maka wattnya berbeda. Kita lihat solusinya. BGL listrik, silahkan dibaca. BGL itu adalah tegangan pada sebuah sumber tanpa rangkaian tertutup. Sekarang susunan baterai atau BGL atau tegangan jepit. V itu ada dua jalan, VI kali R, dan V itu GGL min I kali R, sehingga I nya adalah E dibagi R besar dibagi R kecil. Gimana kalau baterainya disusun seri? Kita lihat hasilnya, silahkan diurutkan, baca. Jadi kalau seri, tegangannya dijumlahkan, hambatannya juga dijumlahkan. Bagaimana kalau paralel? Untuk paralel tegangannya sama. Maka didapat nilai I-nya adalah seperti tersebut. Gimana kalau baterainya adalah gabungan antara seri dan paralel? Maka persamaannya adalah gabungan juga. Contoh soalnya, saya punya 3 buah baterai, saya susun seri, kemudian 3 baterai yang tadi saya susun lagi dengan baterai yang lain, menjadi 6 buah baterai dihubungkan dengan sebuah hambatan 2,7 ohm. Hitunglah tegangan jepit hambatan tersebut. Silahkan dilihat. GGL nya menjadi 4,5, hambatannya seri 0,6 di paralel 0,6 dengan 0,6, jadi 1/0,6 ditambah 1/0,6, maka arusnya 1,5 ampere. Jadi V pada hambatan, V adalah I kali R, I-nya 1,5, R-nya 2,7. Terima kasih.